Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita mengenai teorema Pitagoras. Jika teorema Pitagoras itu terdapat pada segitiga sama kaki, apakah masih bisa kita gunakan teorema Pitagoras tersebut untuk segitiga sama kaki? Kemudian, jika ada bentuk bangun datar persegi panjang, kemudian kita mencari diagonal dari persegi panjang tersebut. Apakah masih bisa kita gunakan teorema Pitagoras? Marilah kita simak yang pertama soal nomor 1. Diketahui segitiga sama kaki ABC dengan AB sama dengan AC sama dengan 17 cm. Panjang BC adalah 16 cm. Hitunglah tinggi segitiga tersebut. Jika ada soal seperti ini, maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah kita baca soalnya terlebih dahulu, kemudian kita buat soal ini menjadi bentuk bangun datar yang diinginkan oleh soal. Misalnya soal segitiga, maka kita buat gambar segitiganya dulu. Diketahui segitiga sama kaki, sehingga kita buat segitiga sama kakinya. Misalkan ini segitiga, dia sama kaki. Berarti panjang kaki yang kiri dengan yang kanan sama. Dengan AB sama dengan AC. Berarti A-nya terletak di puncak A, B, C. Berarti panjang AB sama dengan panjang AC yaitu 17 cm. Berarti ini 17 cm. Yang ini juga 17 cm. Kemudian di soal diketahui panjang BC sama dengan 16 cm. Berarti B ke C ini panjangnya 16 cm. Yang ditanya di soal adalah hitunglah tinggi segitiga tersebut. Berarti kalau tinggi segitiga berarti yang ini. Berapa tinggi dari segitiga yang ini? Nah, ini tingginya. Sehingga kalau kita lihat soal segitiga sama kaki ini, apakah ada kemungkinan ada segitiga siku-siku yang ada di dalam segitiga sama kaki ini? Jawabannya ada. Jadi teorema Pitagoras itu hanya dapat digunakan pada segitiga siku-siku. Makanya di setiap bangun datar yang disajikan atau bangun ruang yang disajikan, kita ambillah yang ada segitiga siku-sikunya di sana. Karena A ini, yang T ini adalah tinggi, berarti A kita kasih di sini misalkan titik T, berarti AT ini adalah tinggi. Kalau dari puncak atap sampai ke bagian alas tersebut tegak lurus, otomatis di sini sudutnya 90 derajat, yang di kanan juga 90 derajat. Otomatis segitiga ABT siku-siku. Segitiga ABT itu adalah segitiga siku-siku. Nah, kemudian segitiga ATC, segitiga ATC atau ACT itu juga siku-siku. Berarti kalau dia segitiga siku-siku, kita bisa mencari tinggi dari segitiga ini menggunakan teorema Pitagoras. Misalkan, boleh kita ambil segitiga ABT atau kita ambil salah satunya segitiga ACT. Pilih saja salah satu. Misalkan di sini Ibu mengambil segitiga ACT. Nah, perhatikan segitiga ACT.
ACT. Kita ulang menulisnya, berarti yang ini ya. ACT. ACT. Ini siku-siku. AT ini yang menjadi tinggi tadi. Ini yang tingginya. Yang ditanya di soal. AC itu 17 cm. Berarti TC berapa? Kalau BC saja 16 cm, berarti TC adalah setengah dari 16. Kalau setengah dari 16 berapa? Berarti di sini adalah 8 cm. Kita tulis di sini 8 cm. Sekarang kita tulis rumus teorema Pitagorasnya. Kalau di sini segitiganya siku-siku, berarti titik T ini merupakan sudut 90 derajat. Berarti ini sudutnya 90 derajat, otomatis sudut yang berada 90 derajat, berarti sisi miring yang berada di depan sudut 90 derajat, berarti AC inilah yang disebut dengan sisi miring. Karena sisi miring itu adalah sisi yang berada pas di depan sudut 90 derajat, berarti ini sisi miring. Kita ingat lagi bahwa rumus dari teorema Pitagoras adalah sisi miring dikuadratkan, AC dikuadratkan, sisi miring dikuadratkan sama dengan kuadrat dari sisi yang lainnya. Sisi miring dikuadratkan sama dengan kuadrat sisi yang lainnya. Berarti AT dikuadratkan ditambah dengan TC dikuadratkan. AC-nya berapa diketahui soal? 17. Berarti 17 kuadrat sama dengan AT ini yang ditanya di soal. AT kuadrat sebagai tinggi ditambah dengan TC-nya 8. Berarti 8 dikuadratkan. 17 dikuadratkan itu, kita bikin buramnya. Berarti 17 dikuadratkan itu sama dengan 17 dikali 17. Berarti 17 dikali 17. 7 kali 7, 49. 7 kali 1, 7. 7 ditambah 4, itu adalah 11. 1 dikali 7, 7. 1 dikali 1, 1. Berarti ini 9. 1 tambah 7, 8. 1 tambah 1, 2. Berarti 17 dikali 17, 289. Sama dengan AT dikuadratkan ditambah dengan 8 dikali 8, 64. Nah, di soal, berarti yang belum diketahui kan si AT. Berarti di sini AT kuadrat, ini di ruas kiri 289, di ruas kanan ada 64. Berarti kita bawa yang tambahan 64 ini ke kiri. Sehingga 289 yang tambah 64 di kanan kita pindah ruaskan ke kiri sehingga tanda berubah. Tandanya berubah dari tambah 64 ke kiri dia menjadi kurang 64. Kalau pindah ruas tandanya berubah. Berarti ini AT kuadrat, berarti 289 dikurang 64, 9 dikurang 4, 5. Yang ini 8 dikurang 6, 2, berarti 225. Nah, sedangkan AT tadi itu adalah tinggi. Sedangkan ini masih ada kuadrat, kita jadikan AT saja dulu. Berarti untuk menghilangkan kuadratnya, berarti kita akarkan 225 ini. Berarti AT-nya adalah bilangan berapakah yang dikalikan dengan dirinya lagi menghasilkan 225 adalah 15 cm. Berarti jawabannya AT-nya 15 cm. Kenapa? Karena 15 dikali 15 itu hasilnya 225. Sehingga akar dari 225 itu adalah 15. Nah, sekarang kita lihat AT itu siapa tadi? Tinggi. Berarti bisa kita simpulkan tinggi segitiga adalah 15 cm. Nah, ini kata kuncinya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua. Diketahui persegi panjang ABCD
jika panjang AB 12 cm, panjang AB sama dengan 12 cm dan AD 5 cm, tentukan panjang AC. Nah, untuk menyelesaikan soal yang ada bangun datar seperti ini, yang pertama untuk bisa kita mengerjakan soal ini, kita coba membuat gambar yang diperintahkan oleh soal. Diketahui persegi panjang ABCD, berarti ada persegi panjang. Persegi panjang ABCD berarti bisa aja kita tulis A-nya di sini, B, sini C, sini D. Kemudian AB-nya 12 cm, berarti sini 12 cm. AD, A ke D, berarti 5 cm. Nah, untuk persegi panjang ini, berarti AB ini kan sama panjang dengan CD. Jika CD, AB-nya 12 cm, berarti CD-nya juga 12 cm. Berarti AD, jika AD-nya ini 5 cm, otomatis BC-nya juga 5 cm. Apa yang ditanya di soal? Tentukan panjang AC. Berarti yang dicari adalah panjang AC. Karena panjang AC yang dicari, kita selidiki terlebih dahulu apakah bisa teorema Pitagoras kita gunakan di sini. Kita cek. Syarat Pitagoras bisa digunakan kalau segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga siku-siku. Nah, ternyata segitiga ABC yang ini siku-sikunya di sini. Tegak lurusnya. Berarti A, C, D berarti siku-siku juga di sini. Kesimpulannya, jika persegi panjang kita cari panjang diagonal AC-nya ini, terbentuklah dua segitiga siku-siku. Yang ukuran ACD sama dengan ukuran segitiga ABC. Nah, sekarang Ibu boleh kita memilih untuk menyelesaikan mencari panjang AC, kita ambil segitiga yang pertama, boleh juga kita ambil segitiga yang kedua. Ibu ambil saja segitiga yang pertama. Berarti perhatikan segitiga ACD. Siku-siku di D. Ya, dia siku-siku di D. Berarti kita buat gambarnya. ACD. A, C, D. AD panjangnya 5 cm. CD berapa panjang CD? Sama dengan AB ya. 12 cm. Berarti kita cari panjang AC. Karena siku-sikunya tadi di sudut D, sehingga sisi miringnya yang mana? Sisi miring yang berada tepat di depan sudut 90 derajat, berarti AC yang miring. Nah, rumus Pitagoras selalu dimulai dari sisi miringnya terlebih dahulu. Berarti sisi miring dikuadratkan, AC dikuadratkan, sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti AD kuadrat ditambah dengan CD atau DC kuadrat. AC, itu yang ditanya, AC kuadrat sama dengan AD. AD itu 5, berarti kalau dikuadratkan 5 kuadrat ditambah CD-nya 12 dikuadratkan. Berarti AC kuadrat sama dengan 5 dikali 5, 25, ditambah 12 dikuadratkan sama artinya dengan 12 dikali 12. 12 dikali 12 itu adalah 144. Berarti AC kuadrat sama dengan 25 ditambah 144, berarti ini adalah 169. Nah, sekarang yang di soal ditanya AC. Sedangkan di sini masih kuadrat, sehingga kita jadikan dia AC saja. Berarti AC, supaya kuadrat hilang, kita akarkan yang di sebelahnya. Kita akarkan 169. Berapa akar dari 169?
Jika belum hafal dengan perkalian kuadrat masing-masing bilangan, kita bisa mencari dengan kita bagi dengan faktor primanya. 169 ini kita bagi dengan berapa? Pertama faktor prima dengan 2. 2 nggak bisa ya. Berarti kita coba dengan 3. Masih bisakah dengan 3 ini 169? Tidak bisa juga. Dengan 5 juga tidak bisa. Kalau 7? 7 bisa? Tidak bisa juga. 8? 8 bukan bilangan prima. Berarti 9 juga bukan bilangan prima. 10 juga tidak. 11. Kalau kita bagi 11 juga tidak bisa dapat bulat 11. 169 bagi 11 tidak bisa bulat hasilnya. Kita bagi dengan 12. Juga hasilnya nanti ini tidak bulat juga. Kita bagi dengan 13. Kita coba bagi dengan 13 berarti 169 dibagi 13 dapat 16 bagi 3 dapat 1. 39 dibagi 13 dapat 3. Nah, berarti faktornya adalah 13 dikali 13. Berarti AC itu adalah 13 kali 13. Berarti akar 13 dikali 13. Berarti kita peroleh adalah AC itu adalah 13 kali 13 kan 169 lagi. Berarti akar dari 169 adalah 13 cm. Berarti panjang AC-nya adalah 13 cm. Atau 169 ini kan 13 kali 13 hasilnya akan tetap 169. Makanya akar 169 adalah 13. Sekian hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.